Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Dinda Yusah Fitri. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, program studi D3 Farmasi. Hari ini saya akan membahas tentang virus novel corona. Saya pikir topik ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Nah, tepatnya pada awal tahun 2020 diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona. Namun, tidak semua orang tahu apa sih virus corona itu. Jadi, Komite Internasional untuk Taksonomi Virus atau ICTV telah memberikan nama resmi virus yang sedang mewabah di Cina ini, yakni Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan nama resminya, yakni COVID-19. Lalu, apa sih bedanya COVID-19 dengan SARS-CoV-2? COVID-19 merupakan nama resmi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk menjelaskan penyakit corona baru. Sedangkan SARS-CoV-2 merupakan penyakit corona baru yang menginfeksi saluran pernafasan atau COVID-19. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus novel corona. Di Indonesia sendiri diterapkannya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan jumlah penyebaran virus novel corona. Agar teman-teman lebih mengenal tentang virus corona, simak video berikut ini. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi corona ini juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, tergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona menyebabkan gejala yang lebih parah infeksinya, dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang anggota kelompok individu tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah yang terbaik mencegah penularan virus tersebut yaitu menghindari bepergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak langsung dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak langsung, jangan lupa cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung, atau sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan lingkungan, benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan.
Demikian tadi penjelasan tentang virus novel corona. Saya berharap agar teman-teman dapat mempraktikkan cara pencegahan penularannya di rumah. Dan yang tidak kalah penting, saya berharap agar teman-teman tetap di rumah saja dan mengikuti aturan protokol kesehatan. Karena dengan melakukan hal tersebut, kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.